namanya lahir tahun berapa kok bisa jadi judulnya paling tinggi, kan bingung juga. Apa itu, Pak? Lah, kita bahaslah Taurat dan Injil itu dari mana? Bukan Taurat Sehingga dan di Injil. Al-Quran. Apa hubungannya Taurat dengan orang Kristen, Pak? Ya sekarang begini, Islam itu hadirnya abad keberapa? Kalau Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Islam, dan Islam tidak mengklaim bahwa Taurat itu untuk Islam. Taurat itu untuk Yahudi kalau di Islam, Pak. Iya, betul. Sedangkan Kristen Tapi ini Al-Quran adalah pakai Taurat enggak. Nah, dari mana enggak? Lah. Kitab Musa ada di Al-Quran. Oh, Al-Quran cuma menginformasikan dulu Nah, Tuhan cuma mencipta. lu jangan pakai argumen yang aneh-aneh cuma. Itu dalil Buat kitab saya, Pak. Itu kitab saya mengatakan bahwa Nabi Musa dulu diberikan Taurat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya Bani Israel. Kok tiba-tiba muncul Karisteng yang bukan umat Bani Israel, kok pakai kitabnya orang Yahudi, Pak? Gitu loh maksudnya. Dari mana kalian punya urusan, kok bisa kitabnya Yahudi ada di kalian? Emang kalian Bani Israel? Kan bukan. Apa fungsinya? Apa fungsinya kitabnya orang Yahudi di agama Anda? Untuk dipakai kamuflase kan? Jadikan topeng. Supaya isi di dalam kitab yang dibungkus oleh kitab Anda itu adalah orang-orang pembenci hukum Tuhan. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian itu serigala tapi kalian bungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi. Paham, Pak? Kalian pegang kitab itu tapi kalian tidak praktekkan kitab itu, hanya sebagai pakaian saja supaya nampak terlihat kayak domba, tapi isinya serigala. Begitu, Pak. Ganti, masuk Pak Eko. Ayo. Ayo, ngomong lagi. Biar semakin kubeberkan ini. Yuk. Ngomong. Ayo Pak Denny, semangat. Ngomong lagi. Pak Denny, ya lanjut. Ayo Pak, semangat Pak. Dari abad ke-7, Injil dan Taurat itu ada di Islam itu di abad ke-7. Baru tahu Apa segala sih? macam tentang Taurat dan Injil. Kenapa Bapak ini kayak orang bisulan? Bapak, Taurat itu Pak ada di Kristen terjemahannya. Pertanyaan saya, Ya, lu apa kupas dari haknya? Kristen. Apa Tapi haknya? yang gua kupas dari Islam. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, Pak? Itu pertanyaannya. Kalau kami Islam tidak menggunakan kitabnya Yahudi, kitab kami namanya Al-Quran. Sementara Karisteng, di situ ada kitabnya orang Yahudi, mereka sebut Perjanjian Lama. Terus kitab mereka disebut Perjanjian Baru. Suka-suka kalian menamai kitabnya orang. Sejak kapan hukum Taurat itu disebut Perjanjian Lama, Pak? Hukum Taurat itu Perjanjian Baru. Yeremia 31. Hukum Taurat adalah Perjanjian Baru. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi supaya kalian itu bisa nyamar-nyamar, biar kami yang bukan orang Yahudi ini bisa tertipu, seakan-akan kami ini percaya kalian itu juga Yahudi. Sorry Yahudi tidak makan babi, Pak. Jadi biarpun Anda itu menggunakan kitab Yahudi, kami tahu kalian penyamar-penyamar, kalian serigala. Hanya serigala yang makan babi. Kalau domba makan rumput, Pak. Domba kok makan babi, Pak? Saya selalu ketawa kalau ada Bang Zuma ngomong seperti itu. Lucu banget. Oh, saya ngomong dulu dengan saudara sebangsa setanah air kita, Bang Zuma. Selamat malam, Bang Zuma. Malam, Bang.
Minggu lalu kalau nggak salah saya udah bincang-bincang dengan Bang Zuma. Temanya waktu itu eksekutor salib pahlawan, tanda tanya ya. Iya. Kemarin itu simpulannya itu kan sudah ada. Iya. Jadi saya kan pada saat itu sangat apa ya, tidak membantah karena Bang Zuma sampaikan kebenaran itu sudah ada, tinggal Iya. apakah kami oten-oten ini mau menerima kebenaran atau tidak gitu kan, Iya. bukan mencari pembenaran. Iya. Nah, kami yang sudah terlanjur basah ini Bang Zuma, Iya. langkah selanjutnya yang lebih bagus itu apa ya? Ya, sebagaimana petua Yesus datang kemudian setelahnya seorang penghibur lain, di mana penghibur itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum penginsapan dunia dan keadilan. Nah, kami di Islam diterangkan di kitab suci kami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kemudian kepada seluruh manusia. Makanya ketika beliau datang, ya, solusi yang diberikan kepada kami adalah janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata. Nah, datangnya Nabi Muhammad tidak sama seperti Nabi Musa, tidak sama seperti Yesus. Yesus dan juga Nabi Musa itu hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, Anda bukan Bani Israel, bukan kaumnya Nabi Musa. Cuman dikatakan Yesus dalam kitab saudara akan ada pengikut palsu. Pengikut palsu mengikut kepada Mesias palsu yang memakai nama Yesus. Nah, sedangkan kalau Nabi Muhammad legalitasnya jelas, tidak ada yang bisa diragukan karena Anda hidup di zaman beliau membawa ajaran di mana ajarannya itu sampai hari kiamat. Ya Yuhannas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Makanya ajaran Islam itu tidak menyebut suku atau golongan. Yahudi berarti golongan salah satu dari anak Yakub. Nasrani berarti tokoh dari kota Nazaret. Tapi yang dibawa oleh nabiku adalah Islam, netral dia. Tidak berbicara suku, tidak berbicara bangsa, tapi siapapun yang mau damai, sejahtera, masuk ke sana. Islam. Kemudian berbicara dengan hukum-hukum di Islam, sifatnya universal. Tidak ada hukum yang bersifat hanya satu kelompok. Seperti misalnya haramnya babi. Di dalam Torah yang dilarang makan babi hanya Bani Israel. Pengajaran Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Al-Quran hukum-hukumnya diperintahkan disampaikan sebagai jalan keselamatan kepada seluruh manusia. Yesus boleh disebut sebagai juru selamat, boleh. Tapi ketika beliau datang, kita ada tetangga rumah dengan Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, kita hanya penonton. Bukti, seorang wanita Samaria datang, bertemu Yesus, bicara dengan Yesus, memelas kepada Yesus, ngemis kepada Yesus, tapi diusir. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing katanya. Yesus menyebut wanita Samaria yang bertemu dengannya, yang bicara dengannya, minta tolong dengan sebutan anjing. Betapa sedihnya kita
yang hidup di tengah-tengah Yesus, tapi kita bukan Bani Israel, minta tolong sama dia, tapi hanya disebut sebagai kelompok binatang, anjing lagi. Tapi di saat ini kita sudah ada penghibur. Meskipun kita bukan Bani Israel, kita bukan keturunan Nabi Ishak, bukan keturunan dari Yakub, bukan kaumnya Israel, tetapi kita adalah kaum dari Nabi yang diutus sebagai penyelamat dunia. Kenapa dia dikatakan sebagai penyelamat dunia? Karena dia menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau diselamatkan. Dia diutus, aku diutus untuk seluruh manusia. Siapapun Anda Batak, Anda Bugis, Anda Makassar, Anda Jawa, Anda Jerman, Anda Asia, apapun negara, suku, warna kulitmu, aku datang diutus untuk kalian. Apa yang salah dari ajaran Islam untuk kita? Tak ada. Semata-mata kita diperintahkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak kita lihat, tapi melihat kita. Ada yang salah. Kita diperintahkan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kita diperintahkan berbuat baik kepada seluruh manusia. Kita diperintahkan ibadah kepada pencipta satu-satunya. Apa yang salah di situ? Nah, indahnya karena umat Islam diajarkan kemudian bahwa Nabi Muhammad datang itu untuk mensucikan manusia. Yesus boleh disebut sebagai penebus dosa oleh orang Kristen, boleh. Silakan aja. Tapi itu belum apa-apa. Nabi kita, Nabi Muhammad bukan menebus dosa, tetapi mensucikan manusia. Di mana dalilnya? Al-Quran surat Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Makanya umat Islam itu selalu mandi junub, selalu kemudian wudu 5 kali sehari, ibarat mandi di sungai, 5 kali mandi dalam sehari untuk membersihkan diri-diri mereka dari dosa yang mereka sadari maupun mereka tidak sadari. Suci umat Islam itu. Ketika mereka dosa dalam satu hari, dibersihkan dengan sholat zuhur, dengan sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ketika mereka berdosa dalam seminggu, dia bersihkan di hari Jumat. Ketika mereka berdosa bulan, dibersihkan dalam bulan suci Ramadan sekali setahun. Itu. Maka tidak ada jalan untuk umat Islam itu kotor selama mereka mau mengikuti apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Aku diutus untuk membersihkan manusia, untuk mensucikan manusia sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Nah, kalau Yesus aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lah kita bukan domba. Kita bukan Bani Israel. Lalu siapa kita? Kemana kita harus berpijak? Ya, kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada sang penghibur yang datang kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu tidak berubah. Kenapa Al-Quran itu tidak berubah? Karena diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh kok bisa? Kalau diperuntukkan untuk seluruh manusia Bang Suma, harusnya diterjemahkan aja semuanya. Salah. Kalau diterjemahkan semuanya, maka Al-Quran itu bukan untuk seluruh manusia dong. Kok bisa? Ya coba aja. Coba aja. Kalau misalnya kita ke Jepang, di situ ada Al-Quran pakai bahasa Jepang. Ngerti enggak kita? Enggak. Enggak ngerti kita. Begitu juga orang Jepang datang ke Indonesia menggunakan Al-Quran yang menggunakan bahasa Indonesia. Ngerti enggak mereka? Enggak. Nah sekarang apa tolak ukurnya Al-Quran yang bahasa Indonesia itu benar, dan apa tolak ukurnya Al-Quran yang bahasa Jepang itu salah? Begitu juga sebaliknya. Apa tolak ukurnya bahasa Jepang itu benar dan bahasa Indonesia itu salah? Apa tolak ukurnya? Enggak ada. Karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Berarti Al-Quran bukan untuk seluruh manusia. Tapi faktanya kagak. Al-Quran di mana-mana sama. Al-Quran mempertahankan original teksnya karena untuk seluruh manusia. Al-Quran masuk ke Jepang, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, tidak akan keluar dari makna dari aslinya.
Al-Quran datang ke Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak akan keluar dari aslinya. Jadi orang Islam Jepang dan orang Islam Indonesia dalam kaidah hukum akan tetap melakukan teori dan praktek yang sama. Kenapa? Karena mereka dibalut oleh kitab yang sama. Mereka rasa, sama mereka mengerti, sama mengerti tujuan dan maknanya. Maka Al-Quran itu dia bisa diterjemahkan atau ditinggalkan. Hanya ada terjemah, nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Sekarang, kalau Yesus itu untuk seluruh manusia, tolong tunjukkan kepada saya. Yesus dalam mengajar, Yesus dalam penginjilan menggunakan bahasa apa? Bahasa Aramaik. Mana Injil yang menggunakan bahasa Aramaik? Saya tidak mau terjemahan. Saya mau Yesusku. Saya tidak mau bahasa Indonesia. Saya mau bahasa Yesusku. Andai saja Al-Quran itu datang ke Indonesia hanya bahasa Indonesia saja, saya akan menolak. Saya akan menolak Islam. Kenapa? Saya mau bahasa nabiku. Saya mau bahasa wahyu yang pertama diterima oleh nabiku. Saya juga punya hak selamat. Bukan hanya orang Arab yang mau selamat. Maka wajib hukumnya bahasa yang diterima nabiku menerima wahyu sampai di hadapanku. Karena saya pun punya hak prerogatif untuk kemudian selamat. Bukan hanya orang Arab. Maka wajib mutlak absolut Al-Quran jangan pernah kau rubah-rubah. Karena kenapa? 1000 tahun lagi kiamat, maka miliaran manusia masih membutuhkan keselamatan, yaitu informasi dari Al-Quran. Maka jangan kau mengganti Al-Quran itu dengan bahasa lain. Makanya Al-Quran menjamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Al-Quran dijamin oleh penciptanya? Karena Al-Quran itu adalah hukum terakhir dan tak ada lagi hukum setelahnya. Jadi Al-Quran itulah bukti. Tolak ukurnya, kerangka berfikirnya begitu. Apa bukti Al-Quran itu untuk kita? Nah, kita ini bukan orang Arab. Buktinya, Al-Quran masih sampai kepada kita dalam bahasa Arab. Orang yang tidak memiliki IQ yang tinggi akan mengatakan, justru karena dia bahasa Arab berarti hanya untuk orang Arab. Itu konyol. Karena Al-Quran itu untuk kita, maka Al-Quran itu masih berasa baru diwahyukan kemarin. Kenapa? Karena masih bahasa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran surah Al-Baqarah datang kepada Nabi Muhammad, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna as-salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini 1400 tahun silam masuk ke kuping orang-orang Arab, tembus ke sanubari mereka. Mereka mempraktekkan dalam aplikasi kehidupan mereka, mati surga. Oh, meskipun saya hidup beribu abad setelahnya, tapi aku juga mau selamat dong. Bukan cuma orang Arab. Maka tolong, minggir kalian. Jadikan Al-Quran itu masih murni sampai kepada Bang Suma yang hidup 1400 tahun setelahku, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ingin wahyu yang aku terima hari ini sampai ke penghujung bumi ada setitik yang dirusak. Kenapa? Umatku sampai hari kiamat. Maka ucapan firman Tuhan yang keluar dari lisanku harus sampai kepada manusia terakhir yang akan berjumpa dengan kiamat itu. Jangan pernah kau rubah. Jangan pernah kau pretelin. Jangan pernah kau hilangkan. Kenapa? Karena seluruh manusia itu setelahku adalah umatku. Aku diutus untuk mereka. Maka kalam yang aku terima jangan pernah kau hilangkan sedikit pun. Sekarang permasalahannya adalah, siapa di antara manusia setelah Nabi Muhammad yang menolak wahyu dari langit? Yang tidak pernah berubah hanyalah orang yang memperbodoh diri. Jelas-jelas kitab yang diterimanya belum jelas dari mana asal usulnya, siapa penulisnya, dari mana ke mana, di mana Yesus pernah memerintahkan untuk ditulis buku itu, di mana Yesus pernah memberikan validasi dan legitimasi. Tidak ada sama sekali. Bahkan Yesus tidak mengenal penulisnya, bahkan Yesus tidak pernah menyebut kitab tersebut.
tapi diimani, tapi dipercayai. Itulah yang disebut iman buta. Nabiku Muhammad membaca Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka tanda-tanda orang beriman itu ketika lisan manusia yang paling gagah, manusia yang paling indah, manusia yang mulia melontarkan kemudian di hadapan orang-orang Arab 1400 tahun silam, meskipun kami tak melihat beliau, meskipun kami tidak mendengarkan beliau, tapi alhamdulillah kami masih bisa membacakan kalimat-kalimat yang terlontar dari mulutnya. Maka antara orang Islam yang hidup zaman Nabi Muhammad dengan umat Islam yang hidup zaman hari ini memiliki hak yang sama. Kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran yang terlontar dari lisannya bertemu dengan kami. Sama dengan kami masih berserta dengan Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masih hidup sampai hari ini. Apa buktinya? Al-Quran. Yesus terangkat ke langit, katanya masih hidup sampai hari ini. Mana bukti ajarannya menemani kalian? Tak ada. Di mana Yesus pernah berfirman, bersabda tentang Lukas, tentang Markus, tentang Yohanes, tentang Matius, tentang Galatia, tentang Filipi? Di mana? Tak ada. Berarti buku yang menyertai kalian siang dan malam itu adalah buku yang tidak bersumber dari Yesus. Yesus telah meninggalkan kalian sebatang kara. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan beliau meninggal dunia, telah terkubur, tapi dia hidup di tengah-tengah kami. Beliau hidup di tengah-tengah kami. Apa itu? Ajaran beliau murni yang beliau khutbahkan pada masa dia tahun pertama kenabian, yang beliau ceramahkan pada tahun kedua kenabian, pada tahun ketiga, pada tahun keempat, sampai beliau wafat. Semuanya terangkum di kami. Namanya Al-Quranul Karim yang tidak pernah berubah sedikit pun. Orang Kristen boleh bangga dengan mengatakan Yesus menyertai kami. Bullshit. Apa yang Yesus titip untuk kalian? Oh, dia bisa membangkitkan orang mati. Anda bisa lihat sekarang. Oh, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Bisa Anda miliki kuasa itu? Nonsen. Itu hanya berita-berita yang membuat telinga kalian itu enak. Tapi kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah ketentuan, ketetapan hukum-hukum dari langit selama 22 tahun, terangkum dalam sebuah kitab suci. Namanya Al-Quran. Rindu kami kepada beliau, tinggal baca Quran. Pingin kami melihat beliau, tinggal baca Quran. Pingin kami tahu apa yang beliau lakukan pada masa kemudian kenabiannya, tinggal baca Quran. Maka beliau senantiasa menyertai kami sepanjang hidup. Jadi jangan salah, siapa yang hidup sebenarnya? Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau Yesus yang hidup, mana ruhnya? Sementara Al-Quranul Karim dalam Asy-Syura ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika wahayna ilaika ruhan. Ruh min amrina. Ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha' min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah aku Tuhan pencipta langit dan bumi mewahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa ruh itu, apa Al-Quran itu, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Roh yang Tuhan berikan kepada manusia adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini roh.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina. Jadi Al-Quran ini adalah ruh. Siapa yang membaca Al-Quran, ruhnya tidak mati. Siapa yang membaca Al-Quran, dia tidak mati, melainkan dia hidup. Ini fakta, ini real. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan, saya minggu kemarin bertanya dan membahas kepada saudara, yang mana materi yang kita bahas, yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat. Ini pertanyaan yang menggugah hati. Bagaimana mungkin Anda bisa selamat sementara itu adalah karya dari kuasa gelap? Kalau Anda mengatakan itu penjahat, selamat. Anda menerima karya keselamatan dari si jahat. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, selamat. Anda telah menjadikan iblis sebagai pahlawan. Maju kena, mundur kena. Kenapa kami hadir? Kenapa harus ada Bang Suma? Kenapa harus ada sahabat-sahabat Islam yang lain? Kenapa kemudian harus kami ada? Karena Al-Quranul Karim yang mengajarkan kami untuk mengajarkan sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan kepada teman-teman untuk meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Tugas kami, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang tak terlihat oleh mereka, yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira, wahai umatku, umatnya Nabi Muhammad, dengan ampunan kepada orang-orang yang bertobat dari jalannya yang salah dan pahala yang mulia. Jadi tugas kami hanya memberi peringatan. Tak ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, saudara Panelan. Silakan, mohon maaf kepanjangan. Iya. Baik sekali Bang Zuma. Tadi disampaikan kembali disindir hal kemarin tentang tema yang kemarin itu ya. Dengan penjelasan Bang Zuma ini dan saya sedikit bertanya-tanya dengan teman-teman muslim dan mendengarkan debat ini, berarti skenarionya Tuhan Allah yang terjadi di dalam surga itu Bang? Iya, betul. Di Ganbi Eden. Ya, di Taman Eden. Betul. Jadi Allah itu membuat skenario iblis ini diutus oleh Allah untuk menggoda memakan buah pengetahuan itu ya, si Adamnya. Untuk menggoda manusia. Ya, maksud saya dalam Taman Eden itu kan masih ada 3 penghuni di sana, Adam, Hawa, dan Iblis. Iya. Jadi iblis ini skenario Allah untuk menggoda si Adam, dan Adam juga diciptakan Allah menjadi skenario, pelaku skenario juga agar nanti dilempar ke bumi. Iya. Artinya segala sesuatu makhluk yang diciptakan Allah ini adalah semua skenario Allah. Iya. Artinya Bang Zuma ini berbicara saat ini dan saya menjadi oten skenario Allah. Benar. Segala sesuatu dikatakan dalam Al-Quran, kebenaran telah aku berikan. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Yang mau ingkar terhadap kebenaran itu silakan. Nah, yang kita harus pahami di sini, Adam dicipta oleh Allah. Ketika dicipta oleh Allah, maka makhluk lainnya diminta untuk sujud. Sujud kepada ciptaanku, yaitu Adam alaihissalam. Sujudlah kalian. Tapi kemudian, karena Allah telah menciptakan potensi kejahatan, ada di antara makhluknya yang kemudian tidak mau sujud. Siapa itu? Iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Nah,
ketika iblis ini tidak mau sujud, Allah berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa kata iblis? Saya lebih baik dari dia. Saya dari tanah, sedangkan dia, saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Maka Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu menyombongkan diri? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Nah, dari sanalah kemudian Allah mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Qala fakhruj minha. Kalau begitu, wahai iblis, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan kata Allah, dan sungguh kutukanku ini terhadap kamu sampai hari pembalasan. Iblis mengatakan, ya udah kalau begitu boleh, tapi panjangkan umurku, biar aku bisa membuktikan bahwa saya tidak sujud ke Adam itu karena Adam tidak lebih baik daripada aku. Aku akan buktikan. Kata iblis, boleh, boleh, kau keluarkan aku dari sini, boleh. Tapi izinkan aku untuk kau panjangkan umurku, aku buat mereka semua itu lebih hina dari aku, kata iblis. Apa kata Allah? Oke, silakan kalau itu maumu. Maka sesungguhnya aku memberikan kepadamu penangguhan. Kamu termasuk golongan makhlukku yang kuberikan penangguhan umur yang panjang sampai hari kiamat. Lalu kemudian iblisnya mengatakan apa lagi setelah itu? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, iblis masih memuliakan Tuhan. Demi kemuliaanmu, pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semuanya. Aku buktikan bahwa aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, sehingga apa yang terjadi? YouTube-nya katanya double ya. Tunggu Bang ya. Tunggu Bang ya. Nah, apa yang terjadi? Aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa hamba-hamba yang terpilih? Yang menggunakan akal, yang tidak mengikuti penyesat. Lalu Allah mengatakan, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Nah, lalu kata Allah, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Maka mulai saat itu iblis kemudian berusaha sekuat tenaga. Kemana Adam pergi, ke situ iblis datang. Kemana keturunan Adam pergi, di situ iblis datang. Jadi ketika Nabi Musa diutus, iblisnya mengacaukan. Ketika Yesus diutus, iblisnya mengacaukan. Terakhir Nabi Muhammad diutus, iblisnya mengacaukan. Makanya dalam Islam itu, setiap ibadah minta selalu petunjuk untuk selalu mendapatkan jalan lurus. Apakah umat Islam tidak tahu mana jalan lurus? Tahu. Tahu. Jam ini sholat ini, jam ini sholat itu, bulan ini puasa, dan seterusnya. Tahu. Tapi ada iblis yang senantiasa mengiringi setiap langkah manusia. Maka kita berlindung kepada iblis. Jangankan kita para nabi aja disesatkan. Jangankan kita para nabi aja dicobai. Jangankan kita kemudian Tuhan pun dibantah oleh dia. Apalagi kita manusia biasa. Jangan pernah sombong karena kita sudah ibadah sholat. Iblis sudah. Enggak. Justru terkadang sholat kita itu membuat kita sombong. Yang lain tidak sholat, kita sombong. Iblis masuk di situ. Seperti itu saudaraku. Jadi apa yang terjadi baik di dalam kitabnya Yahudi maupun yang terjadi dalam yang diceritakan kemudian di dalam kitab kami, ya, Allah telah melakukan sebuah keadaan di mana iblis dan juga keturunan Adam itu bermusuhan. Di dalam kitab Yahudi juga dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, karena itulah
Tuhan karena cinta kepada kita manusia, setiap saat diutuslah kemudian nabi dan juga kitab suci. Itulah yang terjadi. Ya, dari penjelasan yang disampaikan barusan ini, saya bisa mencerna. Tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa iblis itu direkomendasikan oleh Allah untuk menggoda manusia, gitu ya Bang ya? Iya. Artinya iblis ini salah satu makhluk yang menjadi pahlawan untuk menggoda manusia, di mana Bang Zuma tadi menyampaikan di hari penghisapan nanti, pembalasan nanti, hari kiamat nanti, selesailah tugas iblis ini. Berarti iblis ini adalah salah satu pegawai atau utusan Allah untuk tugas menggoda manusia. Manusia yang mana saja itu. Itu tentunya manusia yang mampu digoda oleh si iblis itu. Artinya setelah kiamat nanti, iblis ini akan pulang ke rumahnya lagi. Mana rumahnya? Yaitu dalam surga. Karena dia walaupun dikatakan iblis, tapi dia berbakti mengabdi kepada Allah. Dia ditugasi, ada tugas seperti Nabi, tugasnya menghibur atau menyampaikan seperti Bang Zuma ini, tugas kenabian itu. Begitu juga malaikat, tugasnya menyampaikan wahyu. Seperti itu di Islam ya. Nah, iblis tugasnya menggoda. Jadi semua punya tugas. Nah, iblis ini salah satu pejabat mendapat SK dari Allah dan ditandatangani. Buktinya tadi Bang Zuma membacakan kitabnya itu di dalam kitab Bang Zuma tadi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia tadi kan, bahwa Allah memberikan kesempatan sampai hari pembalasan. Artinya Allah melegalkan tugas iblis. Oke. Oke, ya. Tadi saya sudah membacakan ayat la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu iblis dan orang-orang yang mengikutimu di antara manusia semuanya. Iblis ke neraka bukan pahlawan iblis itu. Karena diperintahkan tadinya, sujud kamu kepada ciptaanku Adam. Kata iblis, enggak. Enak aja. Aku kan lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Enggak mau. Oh enggak. Loh, kalau begitu kau keluar. Oke. Aku akan keluar. Kata iblis. Tapi aku akan membawa mereka untuk membuktikan perkataanku ini bahwa aku lebih baik dari mereka. Apa yang kau mau? Panjangkan usiaku. Ya dikasih. Dikasih. Tapi konsekuensinya, sebelum itu terjadi, Allah sudah mengatakan, aku akan isi neraka dengan kau. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, sekarang, andai saja apa yang Anda lontarkan barusan itu betul, berarti kami ikut menjadi Anda. Apa itu? Iblis bersumpah, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, ketika iblis datang, berpura-pura menjadi Yesus, untuk menyesatkan manusia, membunuh Yesus, dan untuk selamat Yesus harus memang dibunuh. Lalu kami percaya kepada Yesus yang mati menebus dosa kami, berarti kami masuk surga kan? Berarti iblis pahlawan kami. Padahal tidak. Yang menjadikan kemudian Yesus sebagai juru selamat yang dibunuh oleh setan itu Kristen. Maka yang terjerat 2 miliar manusia menjadikan Yesus Kristus sebagai tebusan dosa-dosa mereka adalah Kristen. Iblis mau agar Yesus disalib. Untuk apa?
iblis mau Yesus disalib? Agar nanti ada nabinya yang diutus untuk memberikan ajaran bahwa yang mati di atas salib itu tujuannya untuk tembus dosa-dosa manusia. Maka yang percaya kepada nabinya, iblis ini, nabi si iblis, akan bersamanya masuk neraka. Makanya muncul pertanyaan, apakah yang menyalib Yesus pahlawan atau penjahat? Kristen mengatakan pahlawan, meskipun mulutnya mengatakan penjahat. Fakta dalam kehidupan Kristen, iblis itu pahlawan. Kesimpulannya pahlawan. Iblis adalah pahlawan bagi saudaraku Kristen. Pertanyaannya, kemana hendak perginya orang-orang yang menjadikan iblis sebagai pahlawan hidupnya? Itu. Iblis bagi kami itu dalam Al-Quran penghuni neraka jahanam. Dan orang yang mengikuti ajaran iblis adalah pengikutnya, sekutunya, pahlawannya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu iblis di dalam mendurhakai Tuhannya, dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan. Sekarang pertanyaan sederhananya, Bung. Di Islam, apakah Allah mau Nabi Isa disalib? Tidak. Di Bible, apakah Tuhan mau Yesus disalib? Tidak. Di Al-Quran, apakah iblis mau Yesus Isa disalib? Mau. Di Bible, apakah iblis mau Yesus disalib? Mau. Apakah Kristen mau Yesus disalib? Mau. Apakah Islam Isa mau disalib? Tidak mau. Tuhan dan Islam sama-sama tidak mau Nabi Isa disalib. Iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus disalib. Islam dan Tuhannya Yesus tidak mau Yesus disalib. Iblis yang ada di Al-Quran dan Kristen yang ada hari ini beserta iblis yang ada di Bible sama-sama mau Yesus Isa disalib. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalib? Pahlawan dan orang yang diperjuangkan untuk selamat tapi semu sama-sama mau Yesus orang benar ini mati mengenaskan di atas tiang salib. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sudah sampai kepada saudara Bible, sudah sampai kepada saudara Al-Quran, nikmat Tuhan mana lagi yang Anda dustakan? Silakan. Iya, saya sangat jelas Bang Zuma. Tapi saya bingung tentang ini Bang Zuma. Bang Zuma biasa menggunakan dua istilah, Anda setan, Anda iblis, pengikut setan, pengikut iblis. Yang mana yang benar ini Bang Zuma? Saudara, setan dan iblis itu adalah penguasa gelap, sama ajanya itu. Nggak ada bedanya. Setan itu sifat, iblis itu oknumnya. Manusia itu Bang Zuma. Bukankah setan itulah yang dimasukkan ke dalam neraka? Sama dengan manusia, bukankah manusia yang bersifat setan itu masuk neraka? Ya, itulah maksudnya. Iblis itu memiliki sifat, manusia itu memiliki sifat. Oke. Iblis sudah pasti setan, manusia belum pasti setan. Oh iya ya, oke kalau begitu. Saya kira Gitu. tapi manusia dan iblis sama, tapi si manusia bersifat setan dan iblis bersifat setan yang ke dalam neraka. Gimana? Saya pikir manusia dan iblis ini sama, cuman yang membedakan ada manusia bersifat setan, ada iblis bersifat setan. Enggak Bang, kalau iblis sudah pasti setan. Oh, Kalau gitu. kalau manusia bukan iblis.
tapi sifatnya bersifat setan. Oke, saya paham Bang sudah. Oke. Artinya kami ini iman saja ini pengikut setan ya, gitu ya. Lah, kan begitu kata Yesus, Bang. Itu dia. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Penyesat itu kan iblis, setan. Iya, oke. Nah, saya juga kesulitan, abangku. Saya coba mencari untuk berpikir. Saya mencoba untuk menggali pemikiran saya mengkaji Bible. Sekiranya bukan saudara-saudara Kristen yang dimaksud Yesus sebagai pengikut banyak dari penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu. Saya cari lalu siapa? Kemana saya harus pergi mencari oknum-oknum ini? Saya tidak temukan. Begitu juga nabi-nabi palsu yang tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat mengusir setan. Saya juga nggak dapat selain daripada Kristen. Dan ada satu hal yang menarik. Di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Di situ ada orang yang kerasukan iblis, roh jahat. Tentu yang berbicara pada saat orang kerasukan iblis adalah iblis yang merasuk tersebut. Iblis ini memproklamirkan, mempromosikan kerasulan Paulus. Iblis ketika kemudian merasuki orang tersebut mengumumkan Paulus ini adalah orang yang diutus sebagai penyelamat dari Yang Maha Tinggi. Paulus marah ketika iblis itu memproklamirkan kalau dirinya adalah utusan Yang Maha Tinggi. Pertanyaannya, kenapa Paulus marah? Bukankah bagus kalau iblis itu pun mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Faktanya Pak, iblisnya mengajarkan yang benar kan? Paulus ini adalah orang-orang yang mengajarkan kepada keselamatan. Loh, itu kan benar. Jadi dengan kata lain, Paulus dibantu untuk melakukan pengajaran kepada orang-orang kalau dia ini adalah utusan Tuhan. Mereka mengatakan, mereka ini, Paulus ini adalah orang-orang hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Paulus ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu kata iblis yang merasuki orang tersebut. Itu terus digaungkan sampai berhari-hari. Orang-orang ini, maksudnya Paulus dan timnya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia merasa terganggu loh. Orang teriak-teriak kalau dirinya itu adalah hamba yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepada jalan kepada keselamatan. Paulus merasa terganggu. Ada apa? Saya melihat bahwa Paulus tidak mau diketahui kalau misinya itu didukung sama iblis. Paulus tidak mau diketahui oleh orang-orang banyak kalau pengakuan dia bertemu dengan Yesus, menerima wahyu, menerima 13 buku, bertemu dengan Kristus, itu didukung sama iblis. Makanya dia marah. Dalam nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu, roh itu keluar. Kenapa bisa gitu? Bukankah orang-orang yang mengakui kerasulan Paulus itu orang-orang yang diselamatkan? Berarti dengan kata lain, satu, orang yang mengaku Paulus itu rasul, jangan-jangan orang yang kerasukan roh jahat. Yang kedua, kita lihat di dalam Markus 5.
Nomor 1 sampai nomor 20, nanti endingnya di data nomor 15. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Sudah berhari-hari, orang ini kemudian tinggal di sebuah pemakaman. Siang malam, beliau teriak-teriak. Tak ada yang sanggup kemudian mengikat orang tersebut. Orang ini diam di sana. Tidak ada seorang pun yang mampu mengikatnya. Sekali dirantai, rantainya hancur. Sekali dibelenggu, rantainya hancur. Hebat, kuat sekali orang ini. Tetapi ketika dia melihat Yesus datang dari jauh, dia kemudian berlari lalu menyembah Yesus. Orang kerasukan setan ini lari lalu menyembah Yesus. Seketika Yesus obati orang tersebut, sembuh. Data 15-nya, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang itu yang tadinya kerasukan iblis, maka takutlah mereka. Dia sudah waras, ketika melihat Yesus tidak menyembah lagi. Dengan kata lain, orang yang menyembah Yesus, di dalam dirinya ada roh jahat. Orang yang merasulkan Paulus, di dalam dirinya ada roh jahat. Ketika orang tadi sudah keluar roh jahat dari dirinya, nggak nyembah Yesus lagi. Ketika tadi orang yang kerasukan roh jahat tidak berteriak lagi mengaku Paulus itu rasul. Jangan-jangan orang yang jangan-jangan orang yang menyembah Yesus dan merasulkan Paulus adalah orang yang sama mengalami dirasuki roh jahat. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan-jangan orang yang menyembah Yesus sama seperti Markus 5, orang kerasukan setan. Jangan-jangan orang yang menganggap Paulus itu rasul adalah orang yang sama di Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai 18, orang yang kerasukan setan. Silakan Anda renungkan. Karena orang yang tidak kerasukan setan ini sembuh dan tidak lagi menyembah Yesus. Begitu juga orang yang mu'alaf, yang tadinya menyembah Yesus, mencium patung anak-anak, yang katanya patungnya Yesus, tidak lagi menyembah Yesus. Sembuh mereka. Seketika mereka yang tadinya sekali seminggu, masuk Islam 5 kali sehari, bukan 5 kali seminggu. Mereka sehat, mereka tidak lagi menyembah kepada sesama makhluk, tetapi menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi yang tak terlihat tapi ada. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah jam 4 dan tim saya sudah pada tidur. Oke, Bang. Ya. Oke, karena waktu memang saya masih siap belajar ini. Tinggal saya yang lemenin berunda nih, tinggal saya nih. Iya. Masih siang, lanjut. Oke, karena waktu saya masih ingin belajar lagi, artinya barusan yang disampaikan Bang Zuma tadi, logikanya kalau orang sehat tidak menyembah Yesus, kalau orang kerasukan. Iya, sederhananya aja gini Bang. Carikan saya data di mana emaknya Yesus menyembah Yesus seperti orang gila, orang yang kerasukan setan tadi. Di mana dalilnya Yusuf yang bermimpi didatangi malaikat, dia yang dititipi nama kepada Yesus, kepada manusia yang dikandung istrinya, yang menyembah Yesus. Di mana orang-orang terdekat Yesus melakukan penyembahan seperti yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Tunjukkan saya kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Kalau ada, karena yang lebih tahu Yesus tentu emaknya. Manusia pertama yang melihat Yesus di bumi adalah emaknya. Yang mengerti Yesus adalah emaknya. Yang tahu tentang Yesus adalah emaknya. Sebelum tetangga tahu tentang Yesus, akulah ibunya yang tahu anakku. Adakah si emak menyembah darah dagingnya sendiri? Kok kita yang sibuk nyembah orang ini?
Kalau Yesus Tuhan dan tidak menyembahnya adalah neraka, maka siap-siap ibunya Tuhan masuk neraka, bapaknya Tuhan masuk neraka, sepupu-sepupunya Tuhan masuk neraka. Benarkah kaidah ajaran tersebut? Silakan Anda pikirkan. Silakan. Apakah Ibu Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang yang kerasukan setan di Markus 5? Apakah ibunya Yesus juga melakukan hal yang sama seperti orang yang kerasukan iblis pada Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 terhadap Paulus? Tidak. Tidak sama sekali. Hari ini kami umat Islam menyaksikan dengan mata kepala kami, kiri kanan kami, setiap hari Minggu kami melihat orang yang sama seperti diceritakan di Markus 5. Maafkan kami, itu fakta dan itu Bible. Makanya Al-Quran saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wahai dunia, orang-orang kafir laknat ingin memutar fakta. Mereka membuat makar. Nabiku kuutus dalam keadaan suci. Mereka berniat membunuhnya. Maka aku balas kejahatan mereka. Karena sesungguhnya aku adalah sungguh-sungguh pembalas kejahatan yang paling sempurna. Ya, sekarang sekali lagi saya katakan, saya sebagai umat Islam setiap hari Minggu menyaksikan seperti menyaksikan cerita yang ada di Markus 5. Orang-orang pada berlomba menyembah Yesus. Jadi malu saya hari Minggu ke gereja kan. Orang kerasukan itu. Silakan saudaraku, sekarang begini. Kalau tidak kerasukan, tentu ada dalil. Kata Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah aku ibadah hari Minggu? Apakah aku menyembah diriku? Apakah aku makan babi? Apakah aku tidak sujud ibadah? Apakah aku tidak bersunat? Kalau tidak, maka pengikutku juga tidak. Tapi kalau aku sujud, maka pengikutku sujud. Kalau aku sunat, maka pengikutku sunat. Kalau aku tidak makan babi, maka pengikutku tidak akan makan babi. Kalau aku sabat, maka pengikutku sabat. Kalau aku mengatakan diriku hanya untuk Bani Israel, maka pengikutku juga harus mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Sederhana. Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala sesuatu maka engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Di dalam kitab yang lain diterangkan begini. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku dirinya di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Yesus hari ini datang, hidupnya sebagai makhluk biologis melakukan gerakan-gerakan tubuh yang berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan, maka dia akan sama seperti umat Islam, bukan sama seperti Kristen. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus wudhu sebelum masuk ke rumah bait suci. Yesus lepaskan sandal sepatu sebelum Yesus masuk ke bait suci. Yesus mandi sebelum masuk ke rumah bait suci. Yesus sujud di dalam bait suci. Yesus puasa. Yesus bersunat. Semua itu dilakukan oleh umat Islam. Berarti umat Islam hidupnya lebih sama dengan Yesus dibandingkan Kristen. Maka saya katakan sekali lagi untuk yang ketiga kalinya, setiap hari Minggu saya duduk di teras rumah ketika ada orang lewat dengan pakaian rok, pakai batik,
rapi rambut, Bible ada di ketek, dengan tas dijinjing, pakai sepatu, berjalan. Kemudian saya ingat Markus 5. Saya katakan, di zaman modern sekarang ini banyak orang yang telah kerasukan. Orang Yahudi masih ada di tengah-tengah kita. Keturunan ke-11 murid Yesus masih ada di tengah-tengah kita. Tapi mereka tidak mengganti keyakinan. Mereka tetap Yudaism. Lalu kita ini siapa? Yahudi bukan, keturunan Yakub bukan. Tapi kok kita melakukan penyembahan terhadap orang Yahudi? Yesus adalah orang Yahudi dari suku Yehuda. Kita menyembah. Benarkah Tuhan kita orang Yahudi? Atau kita adalah orang yang sama seperti di Markus 5, orang yang kerasukan setan? Saya kira begitu, saudara. Mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya hanya sebagai seorang pelanjut misi Rasulullah, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang masih mau menuju kepada peringatan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Banyak ada yang ingin saya tanyakan lagi, tapi Iya, mungkin bisa lain kali sahabatku, saudara. Ya. waktu ini, tapi saya juga mohon maaf ya, teman-teman, baik ya, yang saya di hotel maupun saudara saya ya. Saya kemarin dengan Bang Zul menyampaikan saya mau belajar. Siapa tahu ada pencerahan. Itu ya Bang Zul. Masya Allah. Baik, Mudah-mudahan saudara. terbuka ya. Amin. Oke, kita Oke. Baik. waktu lagi kita jumpa. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang. Bunda, kita rehat Bang Handi. Ya, rehat. Ya, siap. Ya. Sahabat-sahabat yang ada di bawah, kita rehat dulu ya di tempat saya. Ini udah jam 4 lewat. Sedikit lagi sholat Ya. subuh. Teman-teman yang ada di YouTube yang menyertai, terima kasih banyak. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya, Bang Zuma dan tim mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semuanya, dan yang telah memfollow Bunda Mila dan semua kru yang ada di sini. Saya doakan panjang umur, sehat Amin, selalu, ya Allah, ya Rabbal dimudahkan Alamin. segala urusan-urusannya yang baik, ya, dipanjangkan usianya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, urusan-urusannya kemudian sukses, diberikan kesehatan dan dipanjangkan usianya, dan juga silaturahminya dipermudah oleh Allah. Amin, amin ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya tutup Sehat-sehat, subhanakallahumma bihamdi. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tutup dulu di YouTube-nya. Makasih ya Bunda. Ya. Makasih Bang Andi. Sama-sama, makasih. Nanti saya langsung transfer aja ya, Gurunda. Ke Api Bun. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Ya, ke Api. Mudah-mudahan pokoknya sukses ke depannya lebih besar lagi. Siap. Tambah banyak lagi sponsor-sponsor yang lain ya. Amin. Saya nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan jadi barokah, jadi amal jariah saya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup. Adek Siap. Nadia Situmorang masih ada di bawah. Makasih adek. Begadang juga rupanya kau ya. Alamak. Opung Rambe abangku, Prof. Masya Allah. Beliau juga ada di bawah. Subhanallah. Teman-teman kita para pejuang ternyata masih Luar biasa. Siap. Kita tutup Bun. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.